Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 526. Hao Ren kembali ke gedung asramanya nomor 7 sangat berkeringat. Ren, di mana tunanganmu? Zhou Liren mencoba menggoda Hao Ren ketika dia melihatnya. Saat ini, ia setengah telanjang dan bermain kartu. Dia masih tidak bisa melupakan Zhao Yanzi yang cantik dan energi. Dia kembali. Jawab Hao Ren. Kamu berbohong padaku, kan? Gadis cantik itu adalah siswa sekolah menengah, kan? Zhou Liren bertanya sambil mengedipkan mata pada Hao Ren. Ketika Zhou Liren kembali ke asrama mereka, dia terus berpikir sendiri tentang Zhao Yanzi. Dia tidak terlihat seperti anak sekolah menengah. Juga, dengan kepribadian konservatif Hao Ren, tidak mungkin dia berani berkencan dengan seorang siswa sekolah menengah. Ya. Hao Ren mengangguk. Dia mulai membuka tempat tidurnya dan meletakkannya di kamar mandi umum untuk dicuci. Tempat tidur sudah ada di sana selama 2 bulan, jadi agak berdebu. Dia bisa melakukan tugas-tugas semacam ini sejak dia masih kecil, dan itulah sebabnya dia bisa membantu Zhao Yanzi dengan mengatur barang-barangnya di asrama. Dia tidak tahu kapan Zhen Chongming mulai sekolah. Namun, dia mengira yang terakhir bersenang-senang di tempat Wu Luoxue musim panas ini. Kemudian, Hao Ren pergi ke balkon untuk menatap langit malam. Dia berpikir tentang anak singa salju di surga kelima dan bertanya-tanya apakah mereka kelaparan. Xie Yujia telah menanam ramuan spiritual dan mengangkat binatang roh itu, mengubah KTT etiril menjadi sekte gunung langit kecil. Di dalam kalungnya ada 3 rumput tulang naga hitam. Hao Ren mulai berpikir tentang laut setan dan berpikir bahwa tempat itu penuh dengan harta. Jika dia bisa menyisirnya, dia kemungkinan akan menemukan banyak harta. Hao Ren berbalik ke kiri untuk melihat sekolah menengah Lingzhou. Dia menghitung jendela dan lantai gedung asrama untuk menemukan lokasi kamar 406. Dia melihat bahwa pintu balkon masih tertutup, yang berarti bahwa keempat gadis itu masih di lapangan Hongji. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah melesat ke atas dari gedung asrama nomor 3, dan Hao Ren tahu bahwa Xie Yujia akan pergi ke surga kelima untuk memberi makan anak singa salju. Hao Ren berdiri di balkon, merasakan esensi alami. Sekitar setengah jam kemudian, lampu merah muncul lagi dari langit. Itu terbang ke bawah dan melayang di samping balkon tempat Hao Ren berdiri. Xie Yujia sedang duduk di punggung Little White, mengambang di depan balkon Hao Ren. Dia tersenyum pada Hao Ren, dan ada keringat di dahinya, menunjukkan bahwa dia telah bergegas kembali. Aku lupa memberimu ramuan ini terakhir kali. Inilah 3 rumput tulang naga hitam. Hao Ren mengeluarkan 3 ramuan spiritual dari ruang penyimpanannya dan memberikannya kepada Xie Yujia. Oke. Xie Yujia mengangguk dan meletakkan rumput tulang naga hitam di ruang penyimpanannya. Karena ramuan spiritual ini tidak ditanam kembali setelah mereka ditarik dari tanah, mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Namun, mereka masih merupakan bahan yang bagus untuk membuat ramuan. Tidurlah lebih awal malam ini. Kita harus memilih kursus kita besok, kata Hao Ren. Oke, Xie Yujia tersenyum tipis. Kemudian, dia dan Little White pergi dan terbang menuju gedung asrama nomor 3. Hao Ren, kamu bicara dengan siapa? Zhao Jiayi memandang ke arah balkon dan bertanya. Dia masih bermain kartu. Dari 3 teman sekamar Hao Ren, Zhao Jiayi memiliki telinga yang paling sensitif. Tidak ada. Aku hanya berbicara pada diri sendiri, kata Hao Ren. Karena lingkup energi, mereka tidak dapat melihat Xie Yujia dan Little White di balkon mereka sekarang. Aku pikir Ren terlalu senang karena dia punya sepupu yang sangat cantik. Zhou Liren tidak bisa berhenti berbicara tentang sepupu kecil Hao Ren. Dia iri dengan Hao Ren, dan dia menunjukkannya. Mengutuk. Kamu memainkan kartu yang salah lagi. Zhao Jiayi memukul kepala Zhou Liren dengan botol air plastik. Hao Ren berbalik untuk melihat mereka sambil tersenyum santai. Lampu merah menghilang di belakang gedung asrama nomor 3, menunjukkan bahwa Xie Yujia telah berhasil kembali ke kamarnya. Dengan kecepatan Little White, hanya butuh setengah jam untuk perjalanan pulang pergi dari sekolah mereka ke Fifth Heaven. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang curiga dengan kepergiannya, tapi itu sedikit melelahkan bagi Xie Yujia. Laut setan memiliki esensi alam yang padat dan dipenuhi dengan banyak ramuan spiritual. Meskipun Hao Ren tidak tahu seberapa banyak akal pusat dari Laut Iblis, dia telah pergi ke pinggiran, dan sudah ada banyak harta.
Untuk membiakkan Seven Core 5 Color Lotuses diperlukan pengumpulan 7 bahan terbaik antara langit dan bumi. Hal-hal ini mungkin bahkan tidak tersedia di surga ke-6. Gunung Kunlun mungkin memiliki semuanya, tetapi mereka tidak bisa masuk. Dua tempat di surga pertama di mana esensi alam padat dan tumbuh-tumbuhan spiritual tumbuh bebas adalah Laut Setan dan Istana Sembilan Naga. Untuk mendapatkan harta itu, kekuatan adalah yang terpenting. Hao Ren mengeluarkan slip giok dan memegangnya di tangannya. Dia diam-diam mencoba memahami teknik pedang yang didokumentasikan di dalamnya. Saudari Lu tidak pandai menggunakan pedang, dan Su Han berfokus pada budidaya daripada teknik pedang tertentu. Itulah sebabnya Hao Ren lebih baik dalam teknik pedang daripada 3 gadis meskipun dia belum mencapai penguasaan. Zhao Kuo telah bertarung dengan Hao Ren hanya dengan tinjunya yang telanjang alih-alih menggunakan pedangnya yang ujungnya runcing. Itulah sebabnya ketika Hao Ren tiba-tiba menggunakan teknik pedang, Zhao Kuo tidak bisa berbuat apa-apa. Hao Ren tidak bisa menyebut pertarungan dengan Zhao Kuo sebagai kemenangan nyata. Perangkat teknik pedang air mistik ini memang sangat kuat. Jika dia bisa mencapai tingkat gen tingkat atas dan memahami teknik pedang kedua di slip giok, dia akan bisa pergi ke Laut Setan lagi dengan Su Han untuk menemukan ramuan spiritual yang lebih baik, dan dia bahkan mungkin bisa untuk mengambil beberapa harta lagi di sepanjang jalan. Zhao Jiayi dan yang lainnya bermain kartu sampai tengah malam. Karena asrama terlalu panas, mereka memutuskan untuk mengeluarkan kasur mereka ke balkon dan tidur di sana. Hao Ren tidak dapat melarikan diri dari tradisi mulia dari 4 pria yang tidur dalam satu garis lurus bersama, dan mereka mengobrol sambil tidur dalam angin sepoi-sepoi. Hao Ren dapat melihat kamar asrama Zhao Yanzi melalui pagar balkon. Cahaya mereka masih menyala, jadi sepertinya mereka juga mengobrol. Sangat mudah untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Hao Ren harus memilih kursusnya online hari berikutnya. East Ocean University mengikuti sistem pemilihan mata kuliah, dan siswa dapat memilih berbagai mata kuliah sendiri. Selama siswa menerima kredit yang cukup, mereka dapat lulus dari sekolah. Itu sebabnya siswa harus membebaskan 2 hari untuk seleksi kursus sebelum sekolah secara resmi dimulai. Siswa hanya bisa membuat pilihan mata pelajaran melalui internet. Menurut kebijakan asrama dari East Ocean University, siswa tahun pertama dan tahun kedua tidak diizinkan memiliki internet. Sekarang Hao Ren dan teman-temannya berada di tahun ketiga mereka dapat memiliki internet. Namun, mereka belum menyiapkan internet, sehingga mereka hanya bisa pergi ke lab komputer sekolah untuk membuat pilihan mata pelajaran. Zhou Liren dan yang lainnya adalah serangga malas, tetapi mereka bergegas ke lab komputer pagi-pagi sekali untuk mendapatkan tempat. Sistem pemilihan mata kuliah East Ocean University aktif mulai dari jam 9, dan semua siswa membidik mata kuliah yang bernilai banyak kredit dan mudah lulus. Sebelum sistem pemilihan mata pelajaran resmi dibuka, siswa telah melakukan penelitian untuk melihat kursus mana yang mudah dan guru mana yang dibaringkan. Jenis informasi ini sangat penting bagi mereka. Tentu saja, kursus mana yang akan diajarkan Su Han semester ini adalah yang paling penting. Teori dan aplikasi transducer. Hao Ren terpaksa mengungkapkan, jadi dia hanya bisa jujur. Aku mencintaimu, Brother Ren. Ketika Zhou Liren mendengar ini, dia hampir berlari untuk mencium Hao Ren. Dia mengira, sepupu kecil Hao Ren, Zhao Yanzi lucu, tetapi dewinya masih Su Han. Orang-orang berlari ke gedung akademik D di mana laboratorium komputer berada. Xie Yujia dan Malina juga belum memiliki internet di asrama mereka, jadi mereka sudah ada di sini. Baik lantai ketiga dan keempat di gedung itu adalah laboratorium komputer, dan setiap laboratorium memiliki sekitar 30 komputer. Namun, masih ada jauh lebih banyak siswa daripada jumlah komputer. Hao Ren, sebelah sini. Di sini. Xie Yujia berdiri berjinjit dan melambai pada Hao Ren. Karena ada jauh lebih banyak siswa daripada komputer, sekolah perlu memisahkan siswa menjadi kelompok-kelompok untuk masuk ke dalam untuk pemilihan kursus. Xie Yujia dijamin berada di kelompok pertama yang masuk ke lab komputer karena dia mengantri sangat awal dan berada di garis depan. Mantan presiden kelas kita yang bisa dipercaya. Cao Ronghua tampak sangat bahagia. Dia berlari, menyeret Hao Ren bersamanya. Mengutuk. Jika bukan karena kalian bermain kartu sampai larut malam. Presiden kelas baru, Yu Rong, berlari tampak agak biru. Orang-orang memotong garis tanpa malu-malu dengan Hao Ren, dan mereka dengan paksa mendorong garis kembali 4 hingga 5 tempat. Para siswa di belakang mereka dalam barisan akan menjadi marah, dan Xie Yujia bergegas untuk menenangkan mereka. Mereka memutar mata mereka pada penjelasannya dan tidak semakin mengintensifkan situasi.
Hal baiknya adalah ada lebih dari 10 lab komputer di 2 lantai, jadi itu bukan masalah besar. Selain itu, Zhao Jiayi adalah kapten tim bola basket yang memimpin sekolah untuk memenangkan kejuaraan Liga Bola Basket Universitas Nasional, jadi banyak siswa yang memberinya wajah. Semakin banyak siswa berkumpul di lantai 3 dan 4 gedung. Akhirnya jam 8.30 pagi, dan kelompok siswa pertama dapat memasuki laboratorium untuk memulai komputer dan memasuki sistem pemilihan kursus. Kelompok Haoren bisa masuk ke lab komputer pertama, dan mereka mengambil seluruh deretan komputer. Meskipun sistem pemilihan kursus belum online, sistem nilai telah. Dengan setengah jam ini, Zhou Liren dan yang lainnya mulai memasukkan nomor siswa mereka untuk memeriksa nilai ujian akhir mereka. Bam, bam, bam. 3 angka merah besar muncul di kartu laporan Zhou Liren. 3 kursus yang gagal. Ah! Zhou Liren segera berteriak dengan sangat keras, seperti apa suara babi sebelum itu dibunuh. Itu membuat semua orang di lab komputer melihat ke arahnya. Hei, jika kamu berteriak dan menjerit, silakan pergi keluar. Guru yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di lab komputer menunjuk ke arah Zhou Liren. Maaf, Zhou Liren segera memohon. Dia kemudian menatap monitor Haoren. 90, 92, 95, 87, 86, 100, IPK, pukul 4.28. Peringkat program, 3. Ah! Zhou Liren segera berteriak lagi. Hei! Guru yang bertanggung jawab memandang Zhou Liren dengan marah. Zhou Liren dengan cepat menutup mulutnya dengan kedua tangan dan melihat ke bawah. Dia mengaku bersalah. Dia menatap Haoren dengan kaget saat dia menurunkan suaranya, sial. Nomor 3 dalam program ini. Apakah ada kesalahan dalam sistem? Atau apakah kamu memeriksa nomor siswa Xie Yujia? Petik 2. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit untuk melihat monitor Haoren dengan lebih hati-hati. Itu memang nama dan nomor siswa Haoren. Peringkat ketiga dalam program ini. Ini adalah peringkat yang dapat menerima beasiswa. Zhou Liren melihat statistiknya sendiri. IPK, 2,67. Peringkat program, 397. East Ocean University menghitung kinerja siswa dengan kredit dan nilai kursus mereka. Itu berarti setiap kursus ditimbang berbeda untuk mencegah siswa meningkatkan IPK mereka dengan mengambil kursus burung yang tidak terkait dengan program mereka. Zhou Liren tidak bisa percaya bahwa Haoren menduduki peringkat ketiga dalam program ini. Menurut kesannya tentang Haoren, nilai Haoren hanya sedikit lebih baik daripada yang lain. Setiap kali, ia mampu melewati sedikit di atas garis gagal. Haoren sebenarnya sangat terkejut ketika dia melihat kartu laporannya. Dia tidak kaget pada nilai keseluruhannya tetapi terkejut bahwa dia mendapat 100 dari Suhan di Week Optical Signal Processing, program terberat dalam programnya. Suhan, dia benar-benar melakukannya, pikir Haoren. Ada beberapa pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya, jadi dia menulis sesuatu secara acak. Haoren, bagaimana nilaimu? Xie Yujia memiringkan kepalanya untuk melihat. Begitu-begitu, Haoren menjawab. Ketiga dalam program ini. Mata Xie Yujia cerah. Tidak buruk. Kemudian, dia melihat bahwa Haoren mendapat 100 dalam pengolahan sinyal optik lemah. Dia sedikit terkejut karena dia telah belajar paling keras dalam kursus ini, dan dia hanya mendapat 89. Dari kelihatannya, Suhan bahkan tidak melihat lembar jawaban Haoren dan langsung memberinya 100. Bagaimana denganmu? Tanya Haoren. Begitu-begitu, Xie Yujia menjawab sambil tersenyum. Haoren tidak akan mempercayai tanggapan Xie Yujia karena dia tidak sopan. Dia melihat monitor Xie Yujia dan melihat dia memiliki skor total 431, nomor 1 dalam program tersebut. Hei, kalian di sana, beri aku ruang untuk dilalui. Tepat ketika Haoren dan Xie Yujia saling memandang nilai satu sama lain dan menunggu pemilihan program untuk memulai, beberapa orang masuk ke lab komputer. Huang Suji melambaikan kipas dan berjalan dari belakang. Bab 527. Meskipun orang dapat masuk ke sistem pemilihan mata pelajaran sekolah melalui internet, semua orang suka memilih mata pelajaran mereka di laboratorium komputer sekolah karena router berada di gedung itu, dan kecepatan internet adalah yang tercepat di daerah itu. Karena ada banyak siswa di East Ocean University, situs web sering macet setelah masuk ke sistem pemilihan kursus. Oleh karena itu, memilih kelas di lab komputer telah menjadi tradisi di East Ocean University.
Khusus untuk siswa yang akan lulus, mereka harus memilih mata pelajaran yang mudah untuk mereka lewati dan dapat meningkatkan IPK mereka sebelum lulus. Di sisi lain, beberapa siswa juga ingin memilih instruktur termuda untuk kursus yang mereka butuhkan sehingga mereka tidak akan gagal dalam kelas dan menunda kelulusan mereka. Namun, jika kursus-kursus ini penuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk masuk ke kursus-kursus itu, bahkan jika mereka mencoba berbicara dengan instruktur saja. Pengecualiannya adalah jika seseorang membatalkan kursus, maka akan ada tempat kosong. Namun, siswa biasanya tidak akan membatalkan kursus populer tersebut. Cepat dan pergi. Beberapa pria jangkung melihat bahwa para siswa di pintu tidak bergerak, jadi mereka pergi untuk mendesak mereka. Guru yang bertanggung jawab atas pesanan lab komputer ini kurus, dan dia menoleh ketika melihat Huang Suji berjalan ke lab komputer. Semua siswa dan guru tahu bahwa ayah Huang Suji adalah wakil wali kota-kota. Meskipun dia biasanya bertindak sembarangan dan tidak memperhatikan siapapun di sekolah, dia tidak melanggar hukum apapun, jadi dia tidak akan membuat masalah bagi ayahnya. Para siswa yang duduk di dekat pintu berdiri dengan enggan. Meskipun mereka marah, mereka tidak berani melakukan apapun karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan Huang Suji. Ada lebih dari selusin siswa dari klub panjat tebing yang menemani Huang Suji. Karena mereka membutuhkan lebih dari 4 komputer, mereka mulai menendang siswa lain. Para siswa yang diusir berdiri di samping komputer karena mereka berharap Huang Suji dan teman-temannya akan selesai dengan cepat sehingga mereka dapat terus memilih kursus mereka. Keluar, keluar. Salah satu dari orang-orang itu datang dan menendang kursi Hao Ren ketika mereka melihatnya duduk. Karena ketenaran Hao Ren, orang ini tahu tentang Hao Ren dan dendam antara dia dan Huang Suji. Kembali ketika mereka masih di tahun ketiga, mereka tidak berani terlalu sombong. Sekarang setelah mereka memasuki tahun keempat, dan Xiao Wanjun telah lulus, klub panjat tebing tidak perlu khawatir lagi. Cepat dan lepaskan komputer. Orang ini mulai kehilangan kesabaran dan menendang kursi Hao Ren lebih keras karena yang terakhir masih duduk. Kursi-kursi di lab komputer sebenarnya adalah bangku persegi. Jika Hao Ren tidak duduk diam, dia bisa jatuh dari kursi. Hei! Jangan melangkah terlalu jauh. Xie Yujia berdiri dan berteriak. Huang Suji, yang mengipasi dirinya sendiri, mendengar teriakan itu dan menoleh. Ketika dia melihat salah satu kaki tangannya berebut kursi dengan Hao Ren, dia terkejut dan berjalan dengan cepat. Saudara Huang, dunia yang sangat kecil. Kami melihatnya lagi, kata pria itu kepada Huang Suji. Huang Suji menatap Hao Ren dan kemudian pada pria yang masih berteriak. Oh! Huang Suji melipat kipasnya dan memukulnya di kepala pria ini. Tanda merah muncul di dahi pria ini, dan dia benar-benar terpana. Kemudian, Huang Suji menyingkirkan kipas anginnya dan menamparkan pria ini di belakang kepalanya, membuat pria besar dan tinggi ini maju beberapa langkah. Pria itu mengusap bagian belakang kepalanya dan tidak tahu apa yang telah ia lakukan salah. Kemudian, Huang Suji melemparkan kipas itu dengan marah ke wajahnya. Mohon maaf kepada saudara Hao. Huang Suji berteriak padanya dengan marah. Orang itu memandang Huang Suji dengan kaget. Kemudian, dia memandang Hao Ren dan berkata dengan pelan, kakak Hao, maaf. Hao Ren duduk di kursi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Huang Suji menyerbu ke arahnya dan memukulnya di belakang kepalanya lagi. Suara pukulan itu sangat jelas dan keras sehingga semua orang di lab komputer mendengarnya. Apakah itu permintaan maaf? Huang Suji menatapnya dan berkata, Kakak Hao, maafkan aku. Lelaki yang berpikiran sederhana dan kuat ini meraung. Hao Ren menatap Huang Suji dan berkata dengan sarkastis, Huang Suji, kamu terlihat megah. Huang Suji tersenyum dan berkata, Saudara Hao, maaf. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Petik 2. Zhou Liren, yang duduk tepat di sebelah Hao Ren, tertegun. Gu Jiadong dan yang lainnya juga terkejut. Pergi line up di luar, kata Hao Ren dingin. Ya, kita akan. Huang Suji mengambil kipas di lantai dan meninggalkan lab komputer dengan kaki tangannya. Saat berjalan keluar dari lab komputer, Huang Suji menamparkan bagian belakang kepala pria itu lagi karena dia masih marah padanya karena mengacaukan Hao Ren. Setelah mengetahui latar belakang keluarga Hao Ren, Huang Suji berusaha menghindari melihatnya di sekolah. Bagaimana mungkin Huang Suji tidak marah ketika dia mengetahui bahwa salah satu putranya sengaja memprovokasi Hao Ren? Selama liburan musim panas,
ayah Huang Suji memperingatkannya tentang Hao Ren dan memberitahunya bahwa dia harus mencoba berteman dengan putra Hao Zonghua, yang belajar di East Ocean University. Bahkan jika dia tidak bisa berteman dengan Hao Ren, dia tidak boleh macam-macam dengannya. Itu karena orang-orang seperti Hao Zonghua memiliki hubungan yang baik dengan semua orang yang berpengaruh di kota, dan dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan wali kota tentang memecat dan mempromosikan wakil wali kota. Saat Huang Suji berjalan keluar dari lab komputer, orang-orang seperti Yu Rong, Gu Jiadong, Huang Jianfeng, dan Zhao Jiayi semuanya tertegun. Saudara Ren, haruskah aku memanggilmu Saudara Ren? Zhou Liren menatap Hao Ren dengan bingung. Kami akan mulai memilih kursus kami. Mengapa kamu tidak mengecek daftar kelasmu? Hao Ren meliriknya dan berkata. Oh, Zhou Liren mendengarkan kata-kata Hao Ren dan mengambil selembar kertas. Makalah ini mendaftar kursus terbaik untuk dipilih dan pilihan kedua. Namun, mereka masih harus bertindak cepat agar dapat mendaftar di kursus tersebut. Bapak Sun, kita di sini untuk memilih kelas kita. Tepat sebelum sistem pemilihan kursus dibuka, Lucky memasuki lab komputer dengan anggota Go Club. Tidak seperti klub lain di sekolah, Go Club adalah salah satu klub paling penting. Itu memiliki ruang praktiknya sendiri, dan lab komputer ini yang terletak tepat di sebelah router jaringan sekolah adalah lab komputer eksklusif mereka. Karena sejumlah besar siswa yang harus memilih program mereka, lab komputer ini dibuka untuk semua siswa pada hari itu. Karena Xie Yujia tahu bahwa kecepatan internet adalah yang tercepat di ruangan ini, dia dan Malina mulai berbaris di pagi hari di luar itu. Lucky melihat sekeliling dan melihat bahwa seluruh lab komputer penuh. Dia kemudian memperhatikan Hao Ren, berjalan, dan berkata, Saudara Hao. Lucky, Presiden Go Club, adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan kacamata. Dia sangat terkenal di antara para siswa kelas atas, tetapi tidak seperti Huang Suji yang sombong, dia rendah hati dan memiliki banyak fanjel. Selain dipisahkan dari klub lain di sekolah, kepala sekolah secara pribadi akan mengalokasikan sejumlah uang untuk Go Club setiap tahun sebagai dana. Karena itu, Huang Suji tidak akan berani macam-macam dengan Lucky. Fakta bahwa Lucky berjalan menuju Hao Ren dan memanggilnya, Saudara Hao, mengejutkan Zhou Liren sekali lagi. Lucky sangat terkenal di antara di sekolah, dan dia bahkan setahun lebih tua dari Hao Ren. Pikirnya. Oh, memilih kelas. Hao Ren menatap Lucky dan bertanya. Iya nih. Aku membawa Go Club ke sini untuk memilih kursus juga, jawab Lucky. Dia punya alasan untuk memanggil Hao Ren, Brother Hao. Pertama-tama, Hao Ren adalah inspektur level 3, yang berarti bahwa ia memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Lucky. Juga, karena Hao Ren telah menjadi inspektur, semua pembudidaya naga muda ingin menjadi inspektur pembantu Hao Ren. Saat ini, hanya ada 2 inspektur di East Ocean City, dan keduanya berada di East Ocean University. Salah satunya adalah Suhan, dan yang lainnya adalah Hao Ren. Karena semua orang tahu bahwa Suhan tidak ingin ada hubungannya dengan pembudidaya naga di sekolah, itu berarti bahwa dia tidak akan memilih siapapun untuk menjadi inspektur pendampingnya. Hao Ren adalah kasus khusus. Karena itu, Hao Ren adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Setelah seseorang menjadi inspektur pendamping, dia akan mendapatkan banyak manfaat dari kuil Dewa Naga. Lucky, apakah kamu ingin aku mengosongkan beberapa kursi untuk kamu? Guru yang bertanggung jawab untuk menjaga laboratorium komputer bertanya. Laboratorium komputer ini awalnya milik Go Club. Sebelum ruangan dibuka untuk para siswa, beberapa pemberitahuan dipasang di pintu depan yang mengatakan, jika seorang anggota Go Club ingin menggunakan komputer, seseorang harus menyerahkan kursinya. Tidak perlu, Tuan Wong. Kami akan menunggu di sini, Lucky melambaikan tangannya dengan sopan. Karena Lucky tidak mengambil kursi siapapun, anggota klub lainnya juga harus menunggu di belakang Hao Ren. Oh, ada seorang gadis kecil yang berusaha menemukanmu, dan dia ada di luar, Lucky tiba-tiba berkata. Hah? Hao Ren terkejut. Aku tidak tahu di mana kamu berada, atau aku akan membawanya ke sini. Aku bisa pergi mencarinya untukmu sekarang, Lucky melanjutkan. Aku akan pergi menemukannya sendiri. Hao Ren meninggalkan laboratorium komputer dan berlari ke jendela di seberang lorong. Dia melihat Zhao Yanzi mengendarai sepeda di luar dan berkeliling. Hao Ren mencari sakunya dan menyadari bahwa dia tidak membawa ponselnya. Hei, di sini, teriak Hao Ren. Zhao Yanzi mendongak dan melihat Hao Ren. Kemudian, dia cemberut dan meninggalkan sepeda barunya di tanah sebelum dia berlari ke dalam gedung.
Hao Ren menunggunya di tangga dan melihat wajahnya berkeringat. Karena musim panas belum berakhir, masih sangat panas bahkan di pagi hari. "Kenapa kamu di sini?" tanya Hao Ren. "Aku bosan. Itu sebabnya aku datang ke sekolah kamu." Aku bertanya pada naga elemen api, tetapi dia tidak tahu di mana kamu berada. Yang dia katakan adalah bahwa kamu mungkin berada di gedung ini mengambil kursusmu. Zhao Yanzi menyeka keringatnya dan berkata, "Kami memilih kursus," kata Hao Ren. Di sini lebih sejuk." Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren ke lab komputer dan berkata dengan gembira. "Karena ada AC di dalam lab komputer, itu bagus dan keren. Kamar ini milik Go Club, jadi komputer, AC, dan mesin air semuanya baru. Ah, sepupu kecilmu ada di sini lagi." Zhou Liren melihat Zhao Yanzi dan berkata dengan gembira. "Ini tunangan. Tunangan." Zhao Yanzi memperbaikinya lagi. Lalu, dia tiba-tiba melihat semua siswa di lab komputer menatapnya, dan wajahnya langsung memerah. Dia berjalan lebih cepat dan mengikuti Hao Ren ke komputernya. Rapor Hao Ren tetap terbuka di layar komputernya, dan Zhao Yanzi melihat nilainya dan terkejut. "Tempat ketiga dalam programmu. Pasti ada sangat sedikit siswa di programmu, kan?" Hao Ren hanya tersenyum. Programnya sebenarnya memiliki siswa terbanyak. Zhao Yanzi kemudian menoleh dan melihat layar komputer Xie Yujia. Dia terdiam ketika melihat nilai Xie Yujia dan menyadari bahwa yang terakhir adalah tempat pertama dari program ini. "Gadis kecil, duduklah di sini." Luqi memberi Zhao Yanzi bangku persegi. Dia sekarang ingat melihat Zhao Yanzi di ujian umum di kuil Dewa Naga. Sebagai naga elemen api, meskipun dia tidak dekat dengan Istana Naga Lautan Timur, dia harus memperlakukannya dengan baik karena dia memiliki hubungan dekat dengan Hao Ren. "Terima kasih." Zhao Yanzi tersenyum senang dan memindahkan bangku di sebelah Hao Ren sebelum dia mulai bersandar padanya. Xie Yujia memandang Zhao Yanzi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Jelas bahwa dia ada di sini untuk mengawasi Hao Ren dan aku," pikirnya. Zhao Yanzi duduk tepat di antara Hao Ren dan Xie Yujia, sengaja memisahkan mereka satu sama lain. "Sudah 9. Pemilihan kursus dimulai sekarang." Gu Jiadong berteriak dengan gugup. "Cobalah untuk mengambil kursus yang sama bersama-sama." Yurong berteriak, "Bahasa Inggris Universitas, nomor kelasnya 008 dan 010, pilih Zhao Lihua sebagai instruktur. Theories of Sociology, 02094049, Zhang Haidong." Laboratorium komputer, yang awalnya tenang dan sunyi, tiba-tiba sekeras dan sekuat medan perang. "Ini daftar kelasku," Xie Yujia memberikan selembar kertas untuk Hao Ren. Semua kursus yang akan diambil Xie Yujia telah dicetak. Nama kursus, nomor kelas, nama instruktur, semuanya dimasukkan. Hao Ren memandang Zhou Liren, yang memukul keyboard dengan kencang di sebelah kirinya, dan kemudian pada Yurong, yang memiliki semua nadinya yang menonjol saat dia berteriak. Dia berpikir sejenak, mengikuti daftar kelas Xie Yujia, dan mulai memasukkan nomor kelas ke dalam sistem. Sebagian besar kelas selama tahun ketiga adalah wajib. Dengan demikian, semua siswa kelas 3 mengambil kelas-kelas ini bersama karena mereka tidak punya pilihan. Namun, mereka masih dapat mengikuti beberapa kursus yang tidak wajib. Meskipun kelas-kelas dalam daftar kelas Xie Yujia mungkin bukan kursus yang paling mudah, semua kelas ini dijadwalkan sebelum tengah hari. Karena itu, selain beberapa program wajib, mereka tidak memiliki kelas di sore hari. Ini akan membantu Hao Ren dan Xie Yujia berkultivasi di Fifth Heaven tanpa diketahui. Xie Yujia menghabiskan banyak waktu mengatur daftar kelas ini karena dia harus memastikan mereka dapat memenuhi persyaratan kredit, persyaratan kursus, dan persyaratan penjadwalan. Internet memang berkecepatan tinggi di lab komputer ini karena Hao Ren dan teman-temannya dapat menyelesaikan kursus mereka dalam beberapa menit. Sementara itu, siswa di laboratorium komputer lain berteriak tentang jatuhnya situs web. Karena Hao Ren menyalin semuanya dari daftar Xie Yujia, dia akan memiliki semua kelas dengannya semester ini. Di sisi lain, jadwal Zhao Yanzi diatur oleh penasihat kelasnya. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa semua orang berteriak karena dia tidak pernah mengalami kebutuhan untuk memilih kelasnya sendiri sebelumnya. Gongzi. Tepat ketika Hao Ren selesai keluar dari sistem pemilihan kursus, Lu Linlin dan Lu Lili memasuki lab komputer dengan penuh sukacita. "Haha, kita punya daftar kelas Gongzi." Lu Linlin berlari ke arah Hao Ren dan meraih daftar kelas di depannya. Kemudian, dia langsung masuk ke komputer dan mengetikkan informasinya.
Lu Lili mengambil komputer Xie Yujia dan menerima daftar kelas dari Lu Linlin. Kemudian, dia memasukkan nomor kelas dan memilih semua kursus yang dimiliki Hao Ren. Kelasmu seharusnya berbeda dari kelasku, kan? Hao Ren menatap mereka tanpa daya. Bingo. Lu Linlin membuat gerakan tangan berbentuk V. Adikku dan aku mengikuti ujian pengalihan program pada akhir tahun pertama, dan kami lulus. Bab 528. Benarkah? Hao Ren menatap saudara Lu dengan terkejut. Secara teori, mereka dapat memilih program studi yang ditawarkan oleh universitas. Namun, jika mereka memilih program dari program lain secara acak, mungkin ada konflik jadwal dengan program wajib dari program mereka sendiri. Hahaha, Lu Linlin mencibir pada Hao Ren. Lu Lili tersenyum malu-malu, menunjukkan giginya yang putih melalui bibirnya yang melengkung. Dari ekspresi Lu Lili, Hao Ren yakin bahwa mereka telah berhasil dipindahkan ke programnya. Semua siswa tahun pertama dapat mendaftar untuk mentransfer program pada akhir tahun ajaran selama nilai mereka mencapai ambang tertentu. Slot pilihan kursus 20 menit pertama telah berakhir. Semuanya, silakan tinggalkan lab komputer, kata guru yang bertanggung jawab. Sambil tertawa ringan, Lu Linlin dan Lu Lili berdiri dan melompat ke pintu lab komputer. Untuk mempermudah kehidupan sekolah bagi mereka, Lu Qing telah mengatur agar mereka memasuki program film. Namun, setelah hampir setengah tahun bekerja keras, mereka berhasil mentransfer ke program Hao Ren. Kecuali untuk anggota Go Club, semua siswa meninggalkan lab komputer untuk digantikan oleh kelompok siswa berikutnya yang sedang menunggu di luar dalam barisan. Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren keluar dari lab komputer. Bagaimanapun, dia datang untuk mengunjungi Hao Ren untuk menghilangkan rasa bosannya. Tadi malam, dia pergi bernyanyi dengan Ling dan teman sekamarnya yang lain, dan mereka kembali sangat terlambat. Lebih energi daripada Ling dan gadis-gadis lainnya, Zhao Yanzi bangun pagi-pagi, dan pikiran pertamanya adalah untuk datang dan menemukan Hao Ren. Luar biasa. Luar biasa. Setelah berjalan keluar dari lab komputer, Zhou Liren berteriak kegirangan. Karena dia adalah salah satu kelompok pertama yang masuk ke sistem pemilihan kursus dan memiliki kecepatan internet tercepat, dia tidak kesulitan memilih setiap kursus yang dia inginkan. Jika semuanya berjalan lancar, dia tidak akan gagal kelas apapun tahun ini. Lu Linlin dan Lu Lili juga ceria. Meskipun mereka bisa masuk ke sistem pemilihan kursus di gedung asrama mereka sengaja datang ke sini untuk menemukan Hao Ren untuk memilih semua program yang dia miliki. Dengan cara ini, mereka bisa pergi ke semua kelas dengan Hao Ren. Siswa kelas bawah dapat mengambil kursus yang dirancang untuk siswa kelas atas, selama mereka dapat lulus ujian. Karena mereka dipindahkan dari program lain, Lu Linlin dan Lu Lili seharusnya mengikuti kursus mahasiswa baru. Namun, mereka lebih suka tinggal dengan Hao Ren. Sudah umum untuk memiliki siswa dari tahun yang berbeda mengambil kursus yang sama. Misalnya, Zhou Liren harus mengikuti kursus tahun pertama yang gagal lagi. Namun, Zhou Liren tidak merasa malu karenanya. Sebagai gantinya, dia mengklaim bahwa gagal dalam kursus adalah bagian dari strateginya untuk mendekati gadis-gadis tahun pertama. Lapar, lapar, lapar. Saat mereka keluar dari gedung, Zhao Yanzi mulai berteriak dan ingin makan. Dia bosan ketika menyaksikan Hao Ren memilih kursus di lab komputer, dan dia tidak tahu bahwa Hao Ren dan Xie Yujia telah memilih kursus yang sama tepat di bawah matanya, dia cukup tidak efektif sebagai dinding pemisah. Karena kantin sekolah menengah Lingzhou yang baru belum dibuka, Zhao Yanzi telah datang ke East Ocean University sehingga Hao Ren akan mentraktirnya makan. Berhenti mengomel, mendengar Zhao Yanzi mengulangi dirinya seperti robot, Hao Ren memotongnya dengan tergesa-gesa. Aku akan membawamu ke kafetaria untuk makan siang. Oke. Zhao Yanzi segera bersorak. Dipisahkan oleh hanya jalan selebar 3 meter, dia bisa naik sepeda ke East Ocean University dari Lingzhou Middle School dan membuat Hao Ren membeli makanannya setiap hari. Dia telah mencoba hidangan di kafetaria Universitas East Ocean, dan makanannya tidak buruk. Di sini, Zhao Yanzi mendorong sepedanya ke tangan Hao Ren. Dari sudut pandangnya, itu wajar bagi Hao Ren untuk naik sepeda dan membawanya. Melihat aktingnya, Zhao Jiayi dan yang lainnya semua berpikir bahwa, sepupu, Hao Ren adalah buas. Sejak sekolah kita dimulai besok, dia mungkin tidak akan sering datang, kan? Pikir mereka. Hao Ren mengendarai sepeda menuju Clearstream Cafe, kafetaria yang paling dekat dengan mereka, dengan Zhao Yanzi duduk di kursi belakang. Sambil tersenyum tak berdaya, Xie Yujia mengendarai sepedanya dan mengikuti Hao Ren.
Lu Linlin dan Lu Lili telah membeli sepeda tandem dari suatu tempat, dan mereka mengendarainya dengan terkikik. Tercengang, Yu Rong dan yang lainnya memperhatikan Hao Ren saat dia mengendarai sepeda menuju kafetaria dengan 4 wanita cantik. Mereka iri dan berharap bahwa suatu hari mereka juga bisa peringkat ketiga dalam program ini dan bergaul dengan banyak gadis seperti yang dilakukan Hao Ren. Itu adalah hari terakhir untuk pelatihan militer kampus mahasiswa baru. Ketika Hao Ren melaju menuju kafetaria dengan Zhao Yanzi duduk di kursi belakang, dia melihat beberapa formasi berbaris di sepanjang boulevard dekat danau. Berbaris. Teriak pelatih. Hua, 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 hua. Mahasiswa baru berjalan dengan rapi. Ketika Hao Ren adalah mahasiswa baru di East Ocean University, dia juga pernah mengikuti pelatihan militer yang sama. Karena itu, ketika melihat ini, dia merasa sedikit bernostalgia. Bahkan, ketika mereka berada di pelatihan militer, orang-orang itu diam-diam menyebut Xie Yujia gadis paling cantik di kelas dan kemudian semua memilihnya sebagai presiden kelas. Hao Ren memiliki kesan yang sangat baik tentang Xie Yujia saat itu, tetapi dia berpikir bahwa seorang gadis yang cantik dan elegan tidak akan memperhatikannya. Melihat hal yang sama, Xie Yujia juga berpikir kembali ke 2 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia memiliki sedikit kesan tentang Hao Ren. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu, dan dia telah menemukan adik lelaki kecilnya. Karena belum pernah melihat pelatihan militer kampus sebelumnya, Zhao Yanzi duduk menyamping di kursi belakang menghadap formasi berbaris. Dia menyaksikan mereka dengan rasa ingin tahu sambil melambaikan tangan dan kakinya, meniru gerakan mereka. Mengikuti Hao Ren dan Xie Yujia dengan sepeda tandem mereka, Lu Linlin dan Lu Lili melewati formasi dengan mata terbuka lebar, merasa cukup menyenangkan. Sejak mereka memasuki Universitas Kelautan Timur pada akhir tahun sekolah, mereka beruntung ketinggalan pelatihan militer mahasiswa baru. Hua, 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 ketika Zhao Yanzi, seorang gadis kecil yang super imut, berlalu, formasi berhasil mempertahankan bentuknya. Ketika Xie Yujia, seorang siswa senior yang cantik, melewati mereka mengendarai sepeda, formasi nyaris tidak bergerak. Terakhir, ketika si cantik kembar cantik dan imut melewati mereka mengendarai sepeda tandem, formasi akhirnya runtuh. Hualala, langkah berseragam menjadi berantakan, dan para siswa melangkah ke menyembuhkan orang lain yang berjalan di depan mereka. Seperti kartu domino, sekelompok besar siswa dalam formasi jatuh ke tanah. Pelatih berkeringat yang mengenakan seragam militer melihat ke belakang dan mengumpat. Formasi yang dibuat dari semua siswa laki-laki melihat keindahan, dan mereka tidak dapat ditarik kembali. Kelas 3, 4, 5 dan 6. Berdiri selama 1 jam. Ketika Hao Ren berkuda keluar dari boulevard, dia mendengar raungan hebat pelatih di belakangnya. Kafetaria di East Ocean University memiliki lingkungan yang bagus dan hidangan lezat. Karena kelaparan, Zhao Yanzi makan lebih banyak daripada yang dilakukan Hao Ren untuk mengkompensasi sarapan yang terlewat. Melihat nafsu makannya yang tak tersamar, Hao Ren menganggapnya cukup imut. Pada pukul 5 sore, penasihat akan datang dan memberi mereka kuliah sebelum tahun ajaran baru dimulai, dan tidak ada yang dijadwalkan sebelum waktu itu. Setelah makan siang, Hao Ren segera membawa Zhao Yanzi dan yang lainnya ke surga kelima. Konferensi tingkat tinggi etiril di surga kelima tampak sangat berbeda sejak kunjungan terakhir Zhao Yanzi. Melihat lebih dari selusin anak singa salju yang gemuk, dia kewalahan oleh kelucuan mereka dan bergegas untuk mengambilnya ke dalam pelukannya. Lu Linlin dan Lu Lili membantu Xie Yujia merawat ramuan spiritual dan kemudian mengumpulkan kotoran emas anak singa salju sebelum menyebarkannya di ladang sebagai pupuk. Little White, ayo pergi. Melihat 4 gadis sibuk dengan bisnis mereka sendiri, Hao Ren mengendarai Little White keluar dari lembah. Dengan banyak waktu di tangannya, Hao Ren berubah menjadi jubah Daois di kediaman guanya dan mengendarai Little White ke Kongtong Sek untuk berkunjung. Dengan kecepatan Little White, mereka dengan cepat tiba di pegunungan di mana Kongtong Sek berada. Sekte Kongtong yang dulu makmur telah menjadi puing-puing, dan gunung-gunung depan dan belakang dipenuhi dengan kawah besar, mungkin karya sekte terdekat yang lebih kecil yang telah datang ke sini dan mencoba menemukan harta. Setelah mengesampingkan Little White, Hao Ren mengurangi penampilan ranahnya menjadi rilem yayasan pendirian tingkat rendah sebelum mendarat di reruntuhan. Seorang kultivator parubaya yang merupakan seorang kultivator yayasan pembentukan yayasan menengah sedang membalik-balik reruntuhan. Melihat bahwa Hao Ren tampaknya adalah seorang kultivator Foundation Establishment Realm tingkat rendah, dia berkata, "Teman, tempat ini adalah milikku." "Hehe, teman, mengapa sekte Kongtong dalam keadaan bobrok ini?" tanya Hao Ren.
Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Kultivator itu memandang Hao Ren dengan jijik. Sekte Kontong mengacaukan kultivator yang kuat dan dihancurkan. Kultivator kuat macam apa? Tanya Hao Ren segera. Apakah kamu baru saja keluar dari kultivasi pengasingan? Kultivator itu memandang Hao Ren dengan curiga dan melambaikan tangannya. Tempat ini milikku. Bawa pertanyaanmu ke tempat lain. Petik 1. Teman. Teman. Hao Ren mengeluarkan 3 batu roh tingkat rendah dan menempatkannya ke tangan pembudidaya itu. Ada baik pembudidaya kaya dan miskin yang berada di rilem yayasan pendirian. Karena kultivator ini ada di sini untuk mencari melalui reruntuhan Sekte Kontong, dia jelas bukan orang kaya. Melihat batu-batu roh, dia segera mengambilnya dan mengubah nadanya, berkata, Tuan yang kuat ini berasal dari Ethereal Summit, yang pada awalnya disebut Lembah Herb King. Dikatakan bahwa Master Elixir yang kuat tinggal di Ethereal Summit dan memenuhi semua permintaan dengan keterampilan elixir canggihnya. Kultivator yang menghancurkan Kontong Sekte adalah salah satu murid inti yang telah mencapai alam formasi inti tingkat atas. Dia sangat marah sehingga dia mematahkan pedang panjang. Dia menggambarkan adegan itu kepada Hao Ren secara mendetail, tidak menyadari fakta bahwa pria yang berdiri di depannya adalah tokoh utama dalam ceritanya. Setelah pemuda itu membunuh beberapa penatua, 2 penatua mencuri eliksir dan melarikan diri dalam 3 hari. 5 hari kemudian, Sekte Hongshan, Sekte Gongyang, dan Sekte Xingxiang datang untuk menyerang mereka. Master Sekte Kontong dibunuh oleh murid-muridnya sendiri, dan semua harta rampasan dirampok, lanjut pembudidaya itu. Jadi, itulah yang terjadi. Hao Ren pura-pura terkejut. Sekte Kontong yang memiliki lebih dari 1000 tahun sejarah secara tidak langsung musnah olehnya. Tidak heran para pembudidaya di surga kelima mengadakan KTT Ethereal dengan hormat. Ya. Sekarang, Tuan itu mengendalikan 3 sekte di dekat KTT Ethereal, dan mereka adalah Sekte Qin Yin, Sekte 7 Bintang, dan Sekte Qiong-Hua. Kultivator memandang Hao Ren dan tiba-tiba bertanya, Teman, tidakkah kau tahu ini? Tolong beritahu aku. Hao Ren menyerahkan 2 batu roh tingkat rendah lagi. Batu-batu roh ini adalah jarahan Zhao Yanzi ketika dia merampok para pembudidaya jahat. Sebelum meninggalkan lembah, Hao Ren mengambil beberapa sebagai uang sakunya, dan mereka menemukan penggunaannya di sini. Melihat Hao Ren, kultivator berpikir, kultivator muda ini sangat murah hati dan harus dari sekte besar. Untuk pertukaran beberapa informasi, ia menawarkan 5 batu roh tingkat rendah, setara dengan pendapatan tahunan seorang pembudidaya Rilem Ki Refinement. Namun, karena para murid dari sekte besar biasanya memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak dapat dikacaukan dengan mudah. Pada pemikiran ini, pembudidaya setengah baya menyingkirkan batu-batu roh dan melanjutkan, 3 sekte ini dikendalikan oleh Tuan di KTT Ethereal yang mencoba mengumpulkan semua jenis ramuan spiritual di surga kelima. Karena Tuan ini sedang mencoba mengumpulkan ramuan spiritual, siapapun yang dapat membawanya item yang diperlukan akan dihargai dengan semua jenis eliksir level 3. Dikatakan bahwa Tuan ini membuat ramuan yang sangat kuat. Kultivator ini mengira ia memberikan informasi penting dan tidak tahu bahwa Hao Ren sedang tertawa di dalam. Sekarang, nama KTT Ethereal, Lembah Herb King, dan Elixir Master memiliki reputasi menakutkan di semua tempat. Penggarap biasa tidak akan pernah mengacaukan KTT Ethereal. Pil eliksir yang dibuat oleh Master ini sekarang dijual dengan 600 batu roh tingkat rendah masing-masing di pasar yang dikendalikan oleh sekte besar. Di pasar bawah tanah, itu adalah 800 batu roh tingkat rendah untuk 1 pil. Harga ramuan spiritual yang berharga telah meningkat pesat. Setiap sekte mengirim murid elit mereka untuk menjaga kebun ramuan yang telah menjadi tempat paling penting dalam sekte. Beberapa tumbuhan spiritual yang berharga dijaga oleh para pembudidaya yang ditunjuk secara khusus karena mereka berharap dapat menukarnya dengan ramuan, lanjut pembudidaya paruh baya itu. Di matanya, Hao Ren hanyalah seorang kultivator muda yang baru saja mencapai rilem yayasan pendirian dan keluar untuk pengalaman itu. Cukup bagus baginya untuk mendapatkan beberapa batu roh dengan informasi yang diketahui semua orang. Namun, setelah mendengar hal-hal ini, Hao Ren tahu bahwa ramuan Xie Yujia sudah mulai mendapatkan reputasi, dan sekte-sekte yang mengabaikan pertumbuhan ramuan spiritual karena ketidakmampuan mereka untuk membuat pil ramuan sekarang menumbuhkan ramuan spiritual unik mereka untuk diperdagangkan untuk ramuan pil yang bisa dibuat Xie Yujia. Itu berarti bahwa Xie Yujia telah mengembangkan banyak Donlen, dan seluruh surga kelima telah menjadi basis pertumbuhan ramuan Xie Yujia. Selain keterampilan membuat eliksir, ranah master ini mungkin sangat tinggi. Setelah semua,
Muridnya menghancurkan Kongtong Sekte dengan mudah. Jika kamu dan aku bertarung dengan murid ini, tidak satu pun dari kami akan mampu menahan serangannya. Kultivator setengah baya melanjutkan. Rasanya seperti dia berharap bisa menjadi salah satu murid Ethereal Summit. Dia tidak tahu bahwa pria yang berdiri di depannya itu sebenarnya adalah orang yang telah menghancurkan Kongtong Sekte. Apakah ada harta yang tersisa di Kongtong Sekte? Tanya Hao Ren. Ya, Kongtong Sekte adalah sekte besar dengan sejarah lebih dari 1000 tahun, dan aku kira mungkin ada beberapa harta yang tertinggal. Berpikir bahwa Hao Ren ingin mencari harta di tempat ini, pembudidaya setengah baya ragu-ragu untuk sedikit. Melihat di sekitar gunung-gunung besar, Hao Ren melihat beberapa pembudidaya yayasan pembentukan yayasan bergerak di sekitar. Karena tidak tertarik dengan kegiatan mereka, ia terbang ke langit. Di bawah mata kultivator parubaya yang takjub, Hao Ren berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang ke kejauhan, dan dia menuju ke puncak etiril. Ketika Hao Ren hendak pergi ke lembah, dia melihat seorang gadis berdiri di pintu masuk. Duan Yao dari Sekte Gunung-Gunung di Surga ke-6 ada di sini untuk bertukar pil eliksir dengan guru. Gadis itu merilis catatan transmisi suara ke lembah. Bab 529. Berdiri di pintu masuk lembah dengan cemas, Duan Yao tampak hormat, dan permintaannya untuk ramuan terdengar manis dan imut tanpa jejak agresi sebelumnya. Namun, tidak ada jawaban yang datang dari lembah. Khawatir, Duan Yao mengeluarkan catatan transmisi suara biru lainnya dan berkata, mendengar nama besar guru, aku di sini untuk menawarkan 16 ramuan spiritual tingkat 5, Return Dragon Grass Ses, dengan imbalan 1 pil kecantikan. Berdiri di belakang bukit di kejauhan, Hao Ren mengawasi Duan Yao secara rahasia. Karena formasi susunan yang dibangun oleh Zhen Chongming, kabut di sekitar lembah dapat memengaruhi indera spiritual dan mengurangi jarak pandang. Itulah sebabnya Duan Yao tidak tahu bahwa Hao Ren mengawasinya dari bukit. Duan Yao berpikir bahwa Master di lembah Herb King akan bertemu dengannya atau setidaknya berbicara dengannya setelah dia mengungkapkan latar belakangnya. Yang mengejutkannya, Tuan ini benar-benar mengabaikannya. Pada akhirnya, dia harus mengungkapkan permintaannya yang sebenarnya dengan jujur. Sekarang, reputasi Tuan Raja Ramuan telah menyebar ke surga ke-6 melalui sekte tingkat pertama di surga ke-5. Mendengar seseorang bisa mendapatkan pil kecantikan dari Ethereal Summit di Fifth Heaven, Duan Yao mencuri 16 ramuan spiritual level 5 dari kebun herbal Sky Mountain Sect dan datang ke Fifth Heaven untuk berdagang untuk pil eliksir. Kali ini, dia bahkan tidak membawa Luojia, singa salju tingkat 5. Yang benar adalah bahwa dia tidak bisa mencuri Luojia saat ini karena ayahnya membawa Luojia bersamanya sepanjang waktu sehingga Duan Yao tidak bisa menyelinap keluar dengannya untuk menyebabkan masalah. Tuan, tolong tukar pil eliksir dengan aku. Aku, Duan Yao, Putri Ketua Sekte Sky Mountain akan berterima kasih atas bantuanmu. Tidak menerima tanggapan dari lembah, Duan Yao mengertakkan gigi dan mengeluarkan nota transmisi suara ketiga dan mengirimkannya ke lembah. Catatan transmisi suara unik karena mereka dapat menembus formasi array. Akibatnya, harganya sangat mahal. Untuk mendapatkan pil kecantikan, Duan Yao telah menggunakan 3 nada seperti itu, yang merupakan harga tinggi. Dengan mengirimkan catatan transmisi suara pertama, Duan Yao berharap bahwa Tuan Raja Ramuan akan memberinya pil kecantikan karena fakta bahwa dia berasal dari sekte gunung-gunung di surga ke-6. Dengan begitu, dia bisa mengembalikan ramuan spiritual level 5 ke sekte, dan tidak ada yang tahu. Dengan mengirimkan catatan transmisi suara kedua, ia menawarkan untuk menukar ramuan spiritual level 5 dengan pil kecantikan. Faktanya, nilai 16 ramuan spiritual level 5 jauh lebih tinggi daripada 1 pil kecantikan, tetapi pil-pil itu sulit ditemukan. Selain itu, pil kecantikan yang dibuat oleh Herb King Master di Fifth Heaven memiliki kualitas yang sangat baik. Karena dia tidak menerima tanggapan apapun dari lembah, dia harus mengirim catatan transmisi suara ketiga dan mengungkapkan identitasnya untuk menunjukkan ketulusannya. Sebagai putri Master Sekte Sky Mountain Sect di Sixth Heaven, ia tidak akan menurunkan statusnya untuk berdagang pil di 3 sekte kecil terdekat. Selain itu, jika dia bisa berteman dengan tuan ini yang berada di Naschen Soul Realm, itu akan menguntungkannya, dan ayahnya mungkin akan menahan diri untuk tidak menghukumnya. Setelah merilis 3 catatan transmisi suara, Duan Yao berdiri di pintu masuk lembah dan menatap kabut putih dengan kepalan tangan dan harapan yang mengepal. Gadis ini adalah putri dari Master Sekte Sky Mountain, berdiri di kejauhan. Hao Ren tidak bisa menahan senyum. Duan Yao mengungkapkan segalanya tentang latar belakangnya dalam 3 catatan itu.
Keheningan dalam KTT Ethereal berarti bahwa Xie Yujia dan yang lainnya sedang menunggu keputusannya. Mendengar hal ini, Hao Ren terbang ke sisi lembah dan memasuki formasi arai. Gongzi, Hao Ren, Paman. Benar saja, para gadis berteriak saat Hao Ren memasuki lembah. Dari bagian dalam lembah, mereka bisa melihat sosok samar Duan Yao di pintu masuk. Melalui formasi susunan yang dibangun Zhen Chongming, mereka bisa melihat bagian luar lembah sementara orang-orang di luar tidak bisa melihat bagian dalam lembah. Wanita bodoh ini. Aku berencana untuk pergi ke surga ke-6 untuk menemukannya. Untung saja dia datang ke sini. Zhao Yanzi menggulung lengan bajunya dan berteriak. Sebenarnya, dia mengenakan t-shirt. Tindakannya adalah caranya mengungkapkan kepribadian agresifnya. Zumo kecil, tenang. Lu Linlin dan Lu Lili bergegas untuk menghentikannya. Dengan 3 catatan transmisi suara di tangannya, Xie Yujia bertanya pada Hao Ren, apa yang kita lakukan? Dia tahu bahwa Sky Mountain Sekte adalah sekte di surga ke-6, Hao Ren pernah mencuri teknik rahasia dari mereka, dan Zhao Yanzi memiliki dendam pribadi terhadap Duan Yao. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa gadis muda ini adalah putri dari sekte penguasa Sky Mountain. Bagaimanapun, Sky Mountain Sekte adalah sekte besar di surga ke-6. Apakah kamu memiliki pil kecantikan dengan kamu? Tanya Hao Ren. Iya nih. Aku punya selusin dari mereka, jawab Xie Yujia. Karena jumlah permintaan pasar yang sama untuk pil kecantikan dan pil pendirian, produksi kedua jenis pil ini adalah yang terbesar di antara semua pil yang dibuat Xie Yujia. Dia lebih mahir membuatnya dan memiliki banyak pil. Obat mujarab untuk penanaman, pil pendirian yayasan tidak bisa dikonsumsi dalam jumlah besar. Namun, pil kecantikan tidak memiliki efek samping dan dapat meningkatkan warna kulit seseorang selain mempertahankan kecantikan seseorang, menjadi produk perawatan kulit yang mewah untuk para pembudidaya wanita. Bahkan Lu Linlin dan Lu Lili telah meminta 2 pil dari Xie Yujia. Cara teraman dan paling menguntungkan untuk menghasilkan uang di dunia budidaya adalah membuat pil kecantikan. Tentu saja, pembuatan pil kecantikan membutuhkan keterampilan membuat eliksir canggih dan ramuan spiritual yang melimpah. Kecuali Xie Yujia, Raja Ramuan Raja yang bisa membuat ramuan dalam jumlah besar, tidak ada ahli ramuan tradisional yang akan menghabiskan waktu untuk membuat pil kecantikan yang tidak bisa membawa manfaat apapun untuk budidaya. Lalu, beri dia 1 pil kecantikan, kata Hao Ren. Apa? Zhao Yanzi yang telah diblokir oleh saudara perempuan Lu tiba-tiba melompat. Setiap wanita suka memiliki penampilan yang indah, dan para pembudidaya wanita tidak terkecuali. Dibandingkan dengan wanita fana, pembudidaya wanita dapat dengan mudah hidup selama ratusan tahun dan karenanya memiliki keinginan yang lebih bersemangat untuk mempertahankan kecantikan mereka. Bagi sebagian besar pembudidaya perempuan, harga ratusan batu roh terlalu tinggi, hampir sama mahalnya dengan pil pendirian yayasan yang diidam-idamkan oleh sebagian besar pembudidaya yayasan pendirian yayasan. Namun, setelah mendapatkan pil pendirian yayasan, mereka akan setidaknya setengah bayar ketika mereka mencapai yayasan-yayasan pendirian. Jika mereka memperoleh pil kecantikan pada waktu itu, mereka hanya bisa mempertahankan penampilan pertengahan mereka. Sebagai putri Master Sekte Sky Mountain, Duan Yao menikmati semua jenis sumber daya budidaya dan tidak kekurangan pil pendirian yayasan yang didambakan oleh sebagian besar pembudidaya. Dengan bakat tingkat atas, dia dirawat dengan baik oleh beberapa pembudidaya kuat di Naschen Soul Realm sejak dia lahir. Pada usia sekitar 2 tahun, dia telah diajar oleh paman masternya, yang merupakan kultivator Naschen Soul Realm yang paling senior dan kuat di sekte tersebut. Itu sebabnya dia mencapai Core Formation Realm pada usia 16 tahun. Namun, Sky Mountain Sect yang unggul dalam pembuatan eliksir tidak tahu bagaimana membuat pil kecantikan karena tidak ada ahli eliksir yang mau menghabiskan waktu mereka pada eliksir yang hanya bisa mempertahankan penampilan tetapi tidak memiliki efek pada peningkatan ranah. Bahkan jika mereka mencoba membuatnya, mereka gagal, membuang banyak ramuan berharga. Duan Yao mencoba memaksa beberapa ahli eliksir di sekte untuk membuat pil kecantikan, dan semua percobaan gagal. Setelah mengetahui insiden ini, ayahnya melarang semua ahli ramuan di Sky Mountain Sect untuk membuat beauty pills dan memerintahkan mereka untuk fokus pada pil pendirian yayasan dan eliksir lainnya yang berguna bagi para murid. Kalau tidak, mereka akan diusir dari sekte. Karena putus asa karena kegagalan dan ditegur oleh ayahnya, Duan Yao mengalihkan pikirannya untuk membeli pil kecantikan dan meminta beberapa saudara lelaki seniornya di sekte untuk mencari mereka di surga ke-5 dan ke-6. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa menyampaikan kabar tentang pil itu. Terakhir kali,
Dia menggunakan alasan insiden Sekte Pasir Putih untuk melakukan investigasi dengan kakak seniornya Ye di surga kelima. Namun, alih-alih menemukan pil kecantikan, dia malah bermusuhan dengan Zhao Yanzi dan Hao Ren. Setelah 2 bulan landasan, dia dibebaskan dari kurungan di gunung belakang, dan dia berencana untuk bermain patuh di sekte untuk menenangkan ayahnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Tuan Herb Raja yang tinggal di Ethereal Summit di Fifth Heaven dapat membuat pil kecantikan, dia tergoda dan memutuskan untuk menyelinap ke surga kelima untuk meminta pil. Jika dia bisa mendapatkan pil kecantikan, dia akan puas bahkan jika ayahnya memukulnya dengan baik. Hei! Hei! Melihat Hao Ren berjalan ke pintu masuk lembah dengan pil kecantikan di tangannya, Zhao Yanzi segera berlari dan merentangkan tangannya untuk menghentikannya. Kamu tidak bisa memberikannya padanya. Zhao Yanzi menatap tajam. Dia tinggal di sekitar Ethereal Summit. Jika Sky Mountain Sect mengikutinya ke sini, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi kita, kata Hao Ren dengan cemberut. Baiklah. Zhao Yanzi merentangkan tangannya dan menatap Hao Ren dengan cemberut. Kamu menemukannya cantik, kan? Beberapa kecemburuan yang tidak disebutkan namanya muncul dalam benak Zhao Yanzi, menyadari bahwa Duan Yao sebenarnya cukup cantik, terlepas dari sikap kasarnya. Hao Ren pasti menyukainya karena dia ingin memberinya pil kecantikan. Selain itu, dia adalah putri dari Master Sekte Sky Mountain Sect, yang terdengar sangat gagah. Pikirnya. Tiba-tiba, Zhao Yanzi menemukan Duan Yao menjadi ancaman signifikan baginya. Muda, cantik, lincah dan berasal dari keluarga yang baik. Dia bahkan berada di ranah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Zhao Yanzi. Dia bahkan memanggilnya cabul. Mungkin dia juga tertarik padanya. Pikirnya. Aku tidak peduli. Kamu tidak bisa memberinya pil kecantikan. Sambil menggertakkan giginya, Zhao Yanzi terus berdiri di hadapan Hao Ren dengan tangan terbentang saat dia berpikir, Duan Yao ini adalah ancaman besar bagi aku. Jika dia menyukai Hao Ren, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Selain itu, Duan Yao ini terlihat seperti petarung, bukan seseorang yang akan dengan mudah mundur seperti Xie Yujia. Merasa jengkel, Hao Ren melirik Duan Yao yang berada di luar lembah dan menghela nafas, menyingkirkan pil itu. Dia hanya tidak ingin membuat masalah untuk diri mereka sendiri. Selain itu, satu pil kecantikan bukan sesuatu yang berharga bagi mereka. Namun, Zhao Yanzi membenci Duan Yao dan tidak ingin memberikan apapun padanya. Baik. Aku tidak akan memberinya pil jika kamu bisa membuatnya pergi, kata Hao Ren. Baik. Lihat saja bagaimana aku melakukannya. Sambil menggertakkan giginya dengan kejam, Zhao Yanzi mengeluarkan pedang harta karun ungu dan melompat ke Little White sebelum terbang keluar dari formasi susunan dari belakang lembah. Bab 530. Melihatnya bergegas keluar dengan kejam, Hao Ren tertawa. Duan Yao yang agresif dan Zhao Yanzi yang galak telah berada dalam konflik lebih dari sekali, dan Hao Ren penasaran bagaimana Zhao Yanzi akan memaksa Duan Yao kembali. Mengendarai Little White, Zhao Yanzi berputar ke depan lembah dari belakang dalam sekejap mata. Duan Yao yang telah menunggu balasan segera melihat ke belakang ketika dia mendengar suara siulan di belakangnya. Zhao Yanzi dari kota sekte ada di sini untuk meminta pil guru. Mengendarai Little White, Zhao Yanzi mendarat di pintu masuk lembah dengan cepat. Duan Yao membeku sejenak, terkejut bahwa ada orang lain yang datang ke sini untuk meminta pil. Kemudian, matanya melebar ketika dia melihat bahwa pendatang baru itu adalah Zhao Yanzi. Baik, itu kamu. Zhao Yanzi pura-pura terkejut. Berdiri di dalam lembah, Hao Ren tertawa. Zhao Yanzi pintar berpura-pura bahwa dia juga datang ke sini untuk meminta pil, sehingga Duan Yao tidak akan curiga hubungannya dengan KTT Ethereal. Benar saja, Duan Yao mengatasi keterkejutannya dan mengeluarkan Green Water Longsword-nya, memelototi Zhao Yanzi. Beach. Terakhir kali ketika Zhao Yanzi masuk ke Sky Mountain Sect di malam hari, dia mengambil liontin giok Duan Yu setelah memukulnya. Sebelum itu, Zhao Yanzi telah merampok teknik budidaya dan pedang harta karunnya, membuatnya menyalahkan semua. Memikirkan semua dendam lama, Duan Yao berharap dia bisa membunuh Zhao Yanzi. Yah, kamu berani karena kamu berani melawan aku di wilayah Master, kata Zhao Yanzi dan mundur beberapa langkah, pura-pura takut. Mendengar kata-katanya, Duan Yao yang sudah menghunus pedangnya menjadi berhati-hati. Dia memelototi Zhao Yanzi, berkata, jalan gatal. Kamu tidak dapat melarikan diri dari aku hari ini. Petik 2. Dengan alam formasi intinya, dia berpikir bahwa Zhao Yanzi tidak bisa melarikan diri darinya, dan prioritas saat ini adalah untuk mendapatkan pil kecantikan.
Mendengar hal ini, dia berbalik ke lembah dan menunggu jawaban nenek moyang. Memang, jika mereka bertempur di sini, mereka akan membuat nenek moyang tidak senang, dan dia tidak akan pernah memberinya pil kecantikan. Tentu saja, dia percaya bahwa Zhao Yanzi, yang berada di realm Yayasan Foundation tingkat menengah, tidak akan berani bertarung di sini. Setelah dia mendapatkan pil kecantikan, dia akan menyergap Zhao Yanzi di dekat lembah, dan yang terakhir tidak akan bisa melarikan diri. Hua. Tepat ketika dia yakin bahwa Zhao Yanzi tidak akan berani menyerangnya, Zhao Yanzi tiba-tiba menikam Purple Green Tracer Sword ke arahnya. Teknik pedang Tiansu. Kamu, terkejut, Duan Yao segera menghindar, tetapi pedang itu merobek lengan bajunya, memperlihatkan lengan putihnya. Zhao Yanzi menebas pedang harta karun ungu hijau lagi. Teknik pedang Tiansuan. Teknik pedang kedua lebih rumit dari yang pertama. Terkejut bahwa Zhao Yanzi telah menguasai teknik pedang kedua, Duan Yao mengangkat pedang air hijaunya untuk memblokir, tetapi pedang itu dipotong menjadi dua bagian oleh pedang harta karun ungu hijau yang terus maju, meninggalkan goresan berdarah di lengannya yang lembut. Dengan kesakitan, Duan Yao mengepalkan giginya dan mundur dua langkah. Dia memelototi Zhao Yanzi sambil memegang luka di lengan kirinya dengan tangan kanannya. Beraninya kau bertarung di wilayah Tuan Raja Ramuan. Duan Yao menahan amarahnya demi pil kecantikan. Tanpa kata, Zhao Yanzi menebas pedang harta karun ungu hijau, meluncurkan Tiansu dan Tiansuan bersama-sama. Dang! Duan Yao mengangkat pedangnya yang patah untuk memblokir, dan itu dipotong menjadi dua bagian lagi. Sebagai salah satu harta karun terbaik di Sky Mountain Sect, Purple Green Tracer Sword sangat tajam. Duan Yao hanya membawa pedang biasa dalam perjalanan rahasia ini, tidak berani memberitahu ayahnya bahwa dia telah kehilangan harta Sky Sekte Gunung. Namun, bagaimana pedang biasa ini bisa bersaing dengan Purple Green Tracer Sword? Melihat Zhao Yanzi berlari ke arahnya dengan pedangnya sendiri dan tekniknya sendiri, Duan Yao menjadi sangat marah. Menebak bahwa Tuan Raja Herbal dapat melihat apa yang terjadi di luar lembah, dia berteriak, "Tuan, aku tidak ingin menyinggung perasaan kamu, tetapi wanita jahat ini keterlaluan dan sama sekali tidak menghormati kamu." Dia berteriak dan menghindar, berusaha untuk tidak bertarung dengan Zhao Yanzi. Berteriak. Tidak ada yang akan keberatan kamu bahkan jika kamu kehilangan suara kamu dengan berteriak. Zhao Yanzi menebas pedang ke arah Duan Yao lagi. Berdiri di lembah, Hao Ren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika dia melihat Zhao Yanzi memaksa Duan Yao untuk mundur terus-menerus. Dengan bantuan Little White tingkat 2, Zhao Yanzi tidak dirugikan ketika dia bertarung dengan Duan Yao yang tidak memiliki singa salju level 5 bersamanya. Hua! Sekali lagi, pedang Zhao Yanzi memotong ke bahu Duan Yao. His, bahu pakaian Duan Yao tercabik-cabik, dan darah menyembur keluar, segera mengecat pakaiannya. Sudah cukup. Duan Yao sangat marah. Mengabaikan fakta bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan pil kecantikan, dia mengeluarkan belati dan menikam Zhao Yanzi dengan cepat. Hao Ren terkejut, tetapi Zhao Yanzi segera memblokir belati dengan Purple Green Tracer Sword dan melompat ke punggung Little White. Mengaum. Dengan api menyala muncul di 4 cakar emasnya, Little White terbang dengan Zhao Yanzi di punggungnya. Jalang. Jangan lari. Duan Yao melemparkan belati dengan tangan kanannya, dan belati perak itu berubah menjadi cahaya putih, menembaki Zhao Yanzi. Sebagai seorang gadis dari keluarga terkenal, Duan Yao tentu saja memiliki 1 atau 2 harta dharma untuk pertahanan, dan belati adalah salah satunya. Biasanya, Duan Yao menggunakan Purple Green Tracer Sword dan jarang mengeluarkan belati. Sekarang Zhao Yanzi telah mengambil pedang harta karun ungunya, dan pedang air hijau yang diambilnya dari sekte telah dipotong-potong oleh Zhao Yanzi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan belati. Belati itu melengkungkan panah aneh ke udara sementara itu melesat ke arah kepala Zhao Yanzi. Zhao Yanzi terkejut karena pembudidaya naga digunakan untuk mengarahkan pertempuran jarak dekat, dan dia tidak berpengalaman dengan menembak harta dharma sebagai metode serangan. Ding! Untungnya, Purple Green Tracer Sword bukan harta dharma biasa. Dengan teknik pedangnya yang canggung, Zhao Yanzi menebas pedangnya dan mengirim belati ke arah lain sementara dia berkeringat dingin karena takut. Bagaimana kamu bisa melawanku dengan teknik pedang canggung seperti itu? Duan Yao mendengus dan memutuskan bahwa karena dia tidak bisa mendapatkan pil kecantikan, dia akan mengambil kembali pedangnya dan liontin batu giok dan membawa wanita jahat itu kembali ke Sky Mountain Sect sebagai tawanan. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya di tangan kanannya, belati segera berbalik dan menembak ke arah punggung Zhao Yanzi. Di bawah kendali Duan Yao, belati itu sama cepatnya dengan energi pedang Hao Ren.
Namun, dia hanya bisa mengendalikan satu belati sementara Hao Ren bisa menguasai ratusan energi pedang. Zhao Yanzi masih berkeringat dari serangan di kepalanya beberapa saat yang lalu, dan belati yang menembak ke arah jantungnya dari belakang membawa kedinginan di seluruh tubuhnya. Dia terkejut dengan kemampuan Duan Yao. Melihat bahwa Hao Ren tidak punya niat untuk keluar dan membantunya, Zhao Yanzi panik dan mencengkeram bulu Little White. Little White. Little White. Ledakan. Cakar Little White melepaskan cahaya 7 warna dan terbang dengan semua kekuatannya. Belati Duan Yao tidak bisa menyusul Zhao Yanzi. Meskipun Little White hanya binatang roh level 2, kecepatan terbangnya bisa menyaingi seorang pembudidaya Naschen Soul Realm karena harta dharma yang diberikan Zhen Chongming. Berdiri di pintu masuk lembah, Duan Yao marah dengan tidak sabar. Tanpa Luo Jia, dia tidak bisa menyusul Zhao Yanzi, dan Zhao Yanzi telah menghancurkan pedang air hijau yang bisa digunakan sebagai pedang terbang. Zhao Yanzi yang berkeringat tertawa lega ketika dia melihat bahwa belati tidak bisa menyusulnya. Kemudian, dia membalikkan Little White. Kamu, Duan Yao menatap Zhao Yanzi dan Little White dengan marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke belati, tapi belati itu selalu selusin meter di belakang Zhao Yanzi. Duduk di punggung Little White, Zhao Yanzi memutar lingkaran di sekitar Duan Yao di udara dengan santai di depan pintu masuk lembah, mengonsumsi esensi alam Duan Yao. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama belakangku bukan Duan. Dengan tekad, Duan Yao menggigit jarinya dan meludahkan darah ke udara. Belati yang mengejar Zhao Yanzi, perlahan, tiba-tiba dipercepat sementara itu berubah dari putih menjadi merah, menembak ke arah Zhao Yanzi dengan cepat dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada Little White. Hao Ren berusaha membantu, tapi sudah terlambat. Belati itu melesat ke jantung Zhao Yanzi dalam sekejap. Hua! Little White tiba-tiba membuka mulutnya, dan sinar cahaya putih keluar dari mulutnya. Bang! Dada Zhao Yanzi menerima pukulan berat, dan rasa sakit yang luar biasa mendorongnya dari punggung putih kecil. Hao Ren menembak keluar dari formasi arai secepat-secepat kilat dan menangkap Zhao Yanzi. Menyesatkan. Kamu telah mengintai di dekat sini. Melihat Hao Ren, Duan Yao membelalakan matanya dan berteriak dengan marah. Dia tampak sangat mirip Zhao Yanzi, tetapi perbedaannya adalah bahwa Zhao Yanzi memalsukan amarahnya sebagian besar sementara Duan Yao serius. Karena sibuk berurusan dengan Zhao Yanzi, Duan Yao tidak melihat bahwa Hao Ren bergegas keluar dari lembah berkabut, berpikir dia terbang dari suatu tempat di luar lembah. Apakah kamu baik-baik saja? Hao Ren menatap Zhao Yanzi dengan cemas dan hampir mengulurkan tangan untuk memeriksa lukanya di dadanya. Proof, Little White mendarat dan menyalak terus. Mengikuti arah cakar emasnya, Hao Ren melihat belati membeku di tanah. Dia segera tahu bahwa si putih kecil telah memuntahkan awan energi es untuk membekukan belati, dan benda yang menimpa Zhao Yanzi bukanlah belati tajam tetapi balok es yang keras. Aku sekarat, Zhao Yanzi membuka matanya, dan air mata keluar dari matanya ketika dia melihat Hao Ren. Dia baru saja mulai menyukai Hao Ren, dan sekarang dia akan mati di surga kelima, orang tuanya, dia belum memulai kelas 9-nya, segala macam pikiran yang tidak relevan melintas di benaknya. Ketika dia melihat Hao Ren memeganginya, dia menangis. Kamu tidak sekarat, Little White menyelamatkanmu. Hao Ren menghiburnya dengan tergesa-gesa sambil menunjuk Little White tidak jauh dari mereka. Duan Yao memandang mereka dengan dingin, berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang aneh. Namun, dia agak tersentuh ketika dia melihat Hao Ren memegang Zhao Yanzi di tangannya, menghibur gadis yang menangis itu. Menyesatkan. Aku akan membunuhmu juga. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba mendapatkan kembali kendali atas belati itu tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa merasakannya. Celana. Little White mengambil belati yang membeku di es dengan giginya dan berlari ke sisi Hao Ren, meletakkan belati di tangannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.